Oke, nggak apa-apa. Saya nggak aktifkan kamera karena saya lagi saya duduk di warung kopi, jadi nggak ada masalah ya. Ya, nanti nampak yang lainnya. Saya nonaktifkan aja kameranya. Cuma mahasiswanya tolong diaktifkan. Biar ini saya juga sebagai pelaporan untuk perkuliahan kita hari pertama ini. Oke, semuanya. Ini yang join meeting ada 15 orang. 15 orang berarti ada 20 orang yang belum hadir. Saya nggak tahu kenapa. Oke, Mungkin nggak ada kuota, Pak. itu masalah ya. Masih tidur, Pak. Karena saya di awal di birokrasi itu biro kayaknya udah memberikan satu aturan. Mahasiswa yang tidak ada kuota itu tolong dibuatkan surat kalau masalah. Jadi saya pikir tidak ada alasan ya tidak ada kuota. Oke, saya lanjut saja. Kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan mencoba menjelaskan gambaran atau bagaimana teknis perkuliahan kita pada semester ini. Karena kita ini adalah musim pandemi, jadi karena dilaksanakan secara daring, mata kuliah ini, praktikum sensor dan sistem mikroprosesor, itu kebanyakan besar adalah di sini sebenarnya banyaknya di praktek. Ya, Pak. Di praktek ini sebenarnya kita harus ada hadir di lab. Nggak boleh kita menggunakan alat. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya seperti ini. Saya sudah konfirmasi dengan prodi bahwa praktikum itu bisa dilakukan di akhir semesternya. Akhir semester itu kan kemungkinan besar adalah bulan ini bulan 10, kemungkinan sekitar bulan 1 itu akhir semester. Cuma persoalannya seperti ini, apakah mahasiswa itu ada di Banda Aceh semua nanti bulan 1? Coba berikan tanggapannya. Bulan 1, sekitaran bulan 1. Atau Siapa? akhir 12. Berarti praktikumnya langsung ya? Gimana? Ya, Ini tatap tetap muka. muka, Pak. Iya, tetap muka karena kita praktikum. Praktikum itu prodi mengharuskan adanya praktek kita menggunakan lab itu di akhir semester. Cuma ini saya mau konfirmasi dulu dengan mahasiswa, apakah mahasiswa nanti akan ada di Banda Aceh atau gimana? Kira-kira bulan berapa, Pak? Bulan berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kemungkinan akhir bulan 12 atau awal bulan 1. Awal bulan 1 ya. Pak. Soalnya ada sebagian yang KPM juga, Pak. KPM. KPM. KPM itu dilakukan di mana? Akhir bulan 11 sudah siap. Oke, KPM. Ada yang melakukan KPM. Berapa orang yang melakukan KPM? Coba. Hampir semua sini, Pak. Hampir semua, Pak. Ya, Pak. Ya. Siapnya tuh kan bulan 11 ini udah siap. Akhir bulan 11. Berarti KPM dilakukan di mana? Di kampung masing-masing ya, Pak? Sama, Pak. Untuk gelombang pertama KPM dilakukan dari tanggal 12 sampai tanggal 20 bulan 11, Pak. Untuk gelombang kedua nanti dilakukan pada bulan 1. Sampai tanggal 30 nggak? 30 November nggak? Tanggal 20 November, dari tanggal 12 Oktober sampai 20 November. Oh gitu ya? Iya, Pak. Oke, jadi gini, karena memang kondisi yang demikian, ada yang KPM, kemungkinan kalau KPM kan ada di kampung itu semuanya. Tapi nanti saya lihat dulu, kira-kira KPM itu bulan 1, apakah masih ada KPM atau enggak. Karena gini, jika mata kuliah ini saya bebankan tetap muka, tidak masuk lab, persoalannya kan harus punya alat. Apakah semua mahasiswa punya alat gitu? Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada juga, Pak. Nah, kalau saya bebankan harus beri alat bagaimana? Alatnya apa dulu, Pak? Hah? Alatnya apa, Pak? Alatnya apa, Pak?
Oke, alatnya gini. Di RPS saya udah upload di RPS. Mungkin di Classroom silahkan dicek. Di RPS itu sudah sekilas itu nanti akan saya berikan perubahan. Mungkin ada perubahan sesuaikan dengan kondisi belajar secara online. Jadi di mata kuliah ini kita nanti akan menggunakan alat yang ada misalnya di lab. Itu yang pertama adalah microprocessor, kemudian microcontroller. Di microcontroller kita nanti menggunakan yang lebih mudahnya adalah menggunakan Arduino. Kemudian kalau yang sensor, kita menggunakan sensor yang mudah-mudah saja. Mungkin nanti ada beberapa, ada 5 sensor, yang harganya itu tidak mahal. Itu saya kira. Jadi cara belajarnya seperti ini. Mahasiswa di sini kan kalau saya lihat di portal jumlahnya itu ada 25 orang. Nah, ini ada jumlah mahasiswa 25 orang. 25 orang ini, semua mahasiswa ini nanti akan saya bagikan ke dalam kelompok. Mungkin karena pas 25, berarti satu kelompok jumlahnya adalah 5 orang. Nah, 5 orang ini berarti ada 5 kelompok. Jadi setiap nanti melakukan praktikum ataupun saya praktek kelompok, saya tidak bebankan. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya sudah sudah kelompok, itu kan lumayan, artinya nggak lagi biayanya. Mungkin bisa saja nanti bisa ini karena kalau misalnya saya buat delay itu kan harus hadir mahasiswanya. Kalau udah dikatakan sebagai ada KPI, itu kan jadi persoalan lagi. Oke, gimana caranya? Ada lagi, silakan. Coba kita diskusi. Kalau menurut saya Pak, untuk prakteknya dilakukan secara tatap muka saja Pak, karena kalau untuk masalah KPM untuk gelombang pertama bulan 11 nanti sudah siap. Untuk gelombang kedua mungkin KPM-nya dilaksanakan pada libur semester gelombang kedua. Oke. Yang lain gimana? Coba berikan sarannya dulu. Makanya saya bilang RPS-nya itu belum saya finalkan. Saya mau lihat kondisi mahasiswanya dulu. Kita enak sama enak aja di sini, jangan nanti terbeban mahasiswanya. Kalau dilakukan secara langsung sih Pak, bisa Pak. Cuma nanti saya mahasiswa lain yang lagi KPM lagi KPM gelombang 2 Pak. Kan gelombang 2 KPM-nya bulan 1 tadi. Ada yang bilang bulan 1 Pak. Iya bulan 1, tapi dilaksanakannya belum jelas. Kemungkinan bulan 1 akhir semester sudah libur kuliah baru dilaksanakan KPM seperti semester kemarin. Ya berarti kalau dipercepat bisa Pak. Misalnya satu praktikumnya lebih cepat gitu Pak. Sebelum tanggal yang sudah ditentukan, karena memang kalau seperti orang di kebetulan lagi KPM juga nggak bisa Pak kan. Oke, baik. Mahasiswanya ada di Banda Aceh semua nggak nanti? Insya Allah Pak, kami balik ke Aceh. Balik ke Banda Aceh. Iya Pak. Oke, kalau demikian, kalau begitu kayak gini aja. Berarti tetap kita prakteknya kita lakukan secara tatap mukanya. Kita nanti saya lihat jadwalnya dulu. Saya kondisikan dengan jadwal yang kemudian dengan jadwal perkuliahan, kemudian melihat apakah saya lakukan di akhir semester atau di bulan-bulan yang memang kita ada di Banda Aceh nanti semuanya. Bisa seperti itu? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa. Ini yang di markas hadir itu bisa semuanya. Bisa dan Bisa. Yang mahasiswa yang lain. Oke, itu sekilas gambaran mengenai perkuliahan untuk untuk perkuliahan mata kuliah ini. Oke. Selain kita nanti melakukan praktek di lab, selebihnya adalah saya menghandle perkuliahan ini melalui daring yaitu melalui Classroom dan juga melalui
Google Meet yang mungkin akan nggak selamanya Google Meet, tapi kita nanti bisa saja melalui Classroom ataupun melalui pokoknya di diskusi di Classroom. Nggak semua kita nggak tiap pertemuan menggunakan Google Classroom. Oke, selama pertemuan yang tidak berlangsung secara tatap muka, itu mahasiswa saya akan berikan beberapa modul yang memang nanti tolong dipelajari, kemudian tolong dipahami dan dibaca. Kemudian ada beberapa praktek yang memang harus dilakukan oleh mahasiswa. Prakteknya di sini untuk yang pertama, di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga, saya fokus mahasiswa mempelajari tentang bahasa pemrograman bahasa C. Jadi di pertemuan pertama dan kedua ini, mahasiswa itu adalah fokusnya adalah ini, membuat fokus mempelajari dan memahami bahasa pemrograman C. Kenapa saya memfokuskan kepada bahasa pemrograman C? Karena dalam nanti kita memprogramkan hardware, baik Arduino ataupun microprocessor yang lainnya, itu adalah dengan menggunakan bahasa C. Jadi pemahaman saya, kadang kita mahasiswa, ada yang memang sudah pintar dalam merakit alat. Merakit alatnya misalnya merakit Arduino, sensor inilah, sensor itu. Ada yang sudah lumayan, misalnya sudah pintar di bagian di sana. Tetapi saya melihat ada beberapa kadang mahasiswa yang tidak memahami isi dari program yang digunakan di dalam pemrograman yang khusus untuk hardware ini adalah bahasa C. Jadi di pertemuan 1, 2, dan 3 saya akan mencoba membetai para mahasiswa nanti dengan menggunakan materinya adalah pendalaman latihan algoritma menggunakan bahasa C. Itu bahasa C. Jadi kalau misalnya kalian sering melihat program di menggunakan hardware itu ada yang misalnya kayak bahasa program itu adalah bahasa C. Di Arduino juga menggunakan bahasa C. Kemudian dia ada di micro Atmega 58 kalau nggak salah itu juga menggunakan bahasa C. Jadi satu yang ingin saya tekankan di awal pertama ini adalah pahami dulu bahasa C. Pahami dulu bahasa C. Ketika kalian sudah paham nanti semuanya, baru nanti kalian akan gampang fokus selanjutnya adalah dirakit alat, baru menggabungkan alat dengan bahasa C. Itu ya. Itu jelas gambaran untuk perkuliahan yang saya handle dengan melalui daring. Nah, di sini di di dalam Google Classroom saya sudah mengupload di situ ada namanya yang satu software yang saya upload di situ, yaitu namanya Link ID Codeblock. Nampak ya? Nah ini Codeblock ini adalah tool yang kita gunakan dalam kita mempelajari bahasa C. Nanti silahkan di-download melalui melalui Google Drive. Tolong downloadnya itu gunakan email Araniri, jangan gunakan email biasa, karena saya tidak memberikan akses ke email biasa. Aksesnya hanya ke akun araniri.ac.id. Nanti tolong di-download di sini dan diinstal ke dalam laptop masing-masing, karena ada nanti akan ada modul 1. Nah ya, bentar ya. Ini dia. Di modul 1 ini saya mengarahkan mahasiswa, saya sudah buat modulnya. Di modul di sini para mahasiswa nanti saya arahkan untuk mempelajari bagaimana dasar dari pemrograman bahasa C ini. Ini semuanya sudah ada, dari pengenalan dasar dari bahasa C sampai kepada teori, ada if sampai kepada for. Nah, sampai di sini kurang lebih ada sekitar 10 percobaan. Dan di sini semuanya source code-nya sudah saya berikan dan tidak ada yang misalnya kalian tinggal menjalankannya saja nanti. Saya nanti akan upload modul ini di Google Classroom. Pahami aja nanti ada sedikit pelatihan bagi mahasiswa untuk mempelajari dan mendalami daripada bahasa C. Oke, itu yang pertama. Nanti saya akan jelaskan mengenai modul ini.
Nah, saya akan coba jelaskan dulu bagaimana cara menginstal daripada yang code block ini. Jadi code block ini adalah tempat kita mengetikkan bahasa C. Kalau yang kita sering kalian memprogram di Arduino, ada namanya adalah tool Arduino-nya langsung. Tapi kita tidak menggunakan itu dulu, kita menggunakan yang code block ini. Oke, saya akan coba jelaskan, mendemokan bagaimana cara menginstal code block ini. Saya pikir mudah saja, kalian tinggal download aja ini code block namanya. Saya udah upload di Google Drive, nanti silahkan di download. Ya, Pak. Ini diperhatikan cara installnya ya. Saya akan coba perhatikan bagaimana cara menginstal dan cara mendemokan program pertamanya. Ini masih nampak layar saya? Masih, Pak. Masih ya? Ya, Pak. Oke, coba perhatikan. Installnya seperti biasa aja, langsung next sampai selesai. Agree, next. Di sini biarkan aja default, biarkan dia diinstal. Oke, sambil menunggu install, kalau ada yang masih mau bertanya, silakan aja. Pak, itu gratis atau pakai crack, Pak? Gratis, gratis. Ada yang pakai Linux nggak? Nggak ada, Pak. Pak, mengenai kontrak kuliah yang masalah kuis itu gimana, Pak? Nanti ini habis ini saya jelaskan ya. Oke, kalau no next ini saja biasa. Kemudian kita buka. Ini code block biasa, buka. Seperti biasa ini. Oke, ini tampilannya. Ini tampilan dari code block. Simple aja. Nah, coba ini diperhatikan bagaimana cara nanti, karena di dalam modul itu ada beberapa latihan yang akan mahasiswa coba lakukan nanti. Saya sudah berikan teori, kemudian langkah-langkah, kemudian ada sedikit nanti biasanya teori-teori beberapa source program yang untuk para mahasiswa dipahami semuanya. Jadi ini tinggal dipraktekkan aja. Jadi nggak ada bebankan mahasiswa untuk mencari program-program yang tinggal dipraktekkan aja. Oke, diperhatikan ya sekilas bagaimana cara membuat proyek pada code ini. Ini untuk pendalaman bahasa C. Ini seperti biasa create new project, atau di sini new project. Di sini juga bisa, atau di sini juga bisa create new project. Ini coba perhatikan. Nah, di bagian di sini masih nampak ya? Halo, masih nampak? Masih, Pak. Ya. Oke. Oke, di sini sebenarnya code block ini bisa juga kita gunakan untuk Arduino ataupun untuk AVR project ataupun yang lainnya. Tapi saya tidak di awal kita pahami dulu untuk yang dasar dari bahasa C-nya dulu. Nah, untuk dasarnya kita menggunakan ininya adalah konsol ini, konsol application ini. Jadi ketika udah dipilih ini, pilih Go. Kemudian pilihannya ini kan ada dua, jangan dipilih C++, kita pilih bahasa C aja. Bahasa C yang ini. Bahasa C, kemudian next. Kemudian project title ini berikan nama, misalnya program pertama, nama projectnya. Kemudian di bawah di sini adalah tempat Anda menyimpan project. Saya pikir ini mudah. Kalau mau diganti silahkan saja diganti dengan klik yang tanda titik 3 ini. Kalau mau ganti mau simpan di mana. Kemudian kalau sudah klik next, sampai di sini biarkan default aja, nggak usah diutak-atik, nggak usah dihilangkan centang ini, nggak usah, biarkan aja, kemudian langsung finish. Nah, di sini ada di sini nampak, kalau nampak seperti ini, silakan buka source-nya di sini di main C yang ini.
di sini. Klik ini aja, 2 kali double klik di sini, maka akan muncul bahasa programnya. Ini bahasa C. Ini bahasa C yang memang sering bahasa C ini digunakan untuk memprogram untuk microcontroller yang akan kita pelajari nantinya. Nah, ini mudahnya. Jadi kalau udah dapat seperti ini Hello World ini adalah sebagai program pertama Ritan ini untuk mengembalikan nilai. Jadi saya coba jalankan. Misalnya ini simple aja. Kalau misalnya saya ganti Hello World dengan misalnya Assalamualaikum yang seperti ini. Kemudian untuk menjalankan program ini, tinggal klik ini dia, build and run. Ada 3, ada build untuk mengcompile, run untuk menjalankan, build and run mengcompile dan menjalankan. Build ini artinya maksudnya dijadikan file Excel.x. Jadi kalau mudahnya build and run ini aja. Klik build and run, maka program akan menampilkan tampilannya, ini outputnya. Ini output yang tampilnya, Assalamualaikum. Ini seperti ini. Jadi kalau misalnya tampil output seperti ini, berarti program pertama kita berhasil. Kalau misalnya ini mau keluar, press any key to continue. Silakan tekan sembarang untuk keluar. Tekan spasi aja atau apa tombol di keyboard, maka akan keluar. Nah, itu sekilas mengenai bahasa C. Yang perlu diperhatikan dalam bahasa C ini, di atas ini adalah pustaka atau yang namanya library. Library atau pustaka dari bahasa C. Ini harus ada, nggak boleh nggak ada. Kalau ini misalnya dihilangkan, dia akan error nanti. Ini. Kemudian ini main, ini fungsi utama. Ini jangan lewat di sini. Buka di sini, tutup di sini. Ini jangan kalau kalian menuliskan di sini, saya pindahkan di sini, di luar daripada main yang ini, kurung yang ini, maka dia kemungkinan error. Dia akan error yang bentuknya seperti ini. Kalau muncul merah seperti ini, berarti ada kode yang masih error. Oke, kemudian bahasa C ini seperti ini. Di akhir daripada bahan penulisan satu baris, dia tetap menggunakan titik koma seperti ini. Kalau kalian tidak menggunakan titik koma, ketika dijalankan, dia error. Titik 2 juga dia akan, pokoknya di sini kita begini titik koma. Saya save, jalankan, error. Oke, itu sekilas bagaimana cara membuat program dengan menggunakan menuliskan bahasa C dengan menggunakan code block. Jadi ini simple ini aja. Ini kode ini sudah diberikan ketika kalian membuat project nantinya. Yang perlu diperhatikan juga bahasa C huruf kecil dengan huruf besar itu kemungkinan akan dikenali berbeda. Ini diperhatikan. P kecil dengan P besar itu beda. Misalnya R besar dengan R kecil, dia beda. Dia akan dikenali sebagai error. Itu bahasa C. Ini berlaku juga nanti ketika ada program alat nantinya. Itu bahasa C. Ini hilang error. Oke. Nah, ini kalau misalnya library ini ketika diawali library itu adalah diberikan dengan tanda pagar seperti ini. Kalau kalian dihilangkan pagar, dia juga akan error. Ini tetap dia menggunakan pagar untuk mendefinisikan library atau pustaka dari bahasa tersebut. Oke, ini sekilas tentang bahasa C menggunakan program code block. Oke, ini main C-nya. Main ini adalah fungsi utama. Jadi semua program yang ditulis di dalam kita, dia letaknya di sini. Jangan lewat dari tanda ini. Oke, silakan. Ada tanggapan? Halo? Berarti untuk pertemuan pertama dan kedua itu cuma kita belajar program. Ya. Pertemuan pertama dengan sampai 1 dengan 2 itu saya lihat fokus kalian adalah ke mendalami bahasa C.
Di pertama hari ini, yang harus kalian pahami di sini hanya sampai kepada pengenalan dasar dari bahasa asing. Kemudian ada operatornya. Ini ada operator, struktur dasar bahasa asing pertama. Kemudian di sini ada yang operator dari bahasa asing. Kemudian ada logika if, ini if else. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah pengulangan dengan menggunakan for. Ini yang perlu dipahami dulu untuk pertemuan 1 ini. 1 dan 2 nanti sampai di sini dulu, karena for nanti sedikit digunakan dalam kita memprogram hardware nantinya. Ini pengulangan for. Itu yang pertama. Oke, makanya di sini saya tidak menggunakan langsung untuk Arduino. Coba misalnya saya buka Arduino-nya. Kalau Arduino yang di sini, yang tool Arduino yang sering kalian mungkin ada yang sudah sering menggunakan. Ini kan programnya ini kan, ini yang apa? Yang Arduino-nya. Ini kan bahasa C juga dipakai. Void setup, ini perulangan. Ini bahasa C juga. Jadi sebelum kita masuk ke sini, memahami yang bahasa-bahasa logika dari bahasa ini, kita harus dalami dulu dengan menggunakan bahasa C dasarnya, supaya ketika nanti kalian memprogram alat di sini dengan menggunakan alatnya, kalian nggak bingung lagi dengan bahasa yang digunakan, bahasa C yang ada di hardware. Jadi itu maksudnya. Jadi fokus saya ulangi, di pertemuan pertama dan kedua, fokus saya adalah kalian dalami bahasa C. Kemudian ketika berdasar bahasa C kalian sudah dalami, baru saya arahkan akan mikroprosesor ataupun mikrocontroller. Dasar-dasarnya, baru nanti di pertemuan di praktek kita masuk ke pembuatan proyeknya secara langsung. Itu maksud saya, arah perkuliahannya kira-kira demikian. Nah, itu yang coba saya berikan gambaran. Ada tanggapan? Silakan. Ini gimana? Pak, untuk masalah pembuatan proyeknya nanti dilakukan di Banda Aceh atau dari daring juga, Pak? Nah, ini kalau untuk pembuatan proyek, saya nanti kan membagi mahasiswa ke dalam 5 kelompok. Dari 5 kelompok ini, mahasiswa nanti proyeknya itu di akhir itu nanti, kalau misalnya saya mengharapkan itu tatap muka. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat kondisi dulu. Saya sudah konfirmasi dengan prodi kemarin, katanya kalau mau praktikum bisa dilakukan di akhir semester di lab. Ataupun kita nanti ujian proyeknya juga nanti kita menggunakan alat yang ada di lab. Itu maksudnya. Tapi kalau pandemi nanti ini misalnya tidak diharuskan misalnya harus hadir secara tatap muka, saya mungkin nanti berpikir solusi lain yang memang solusi tersebut tidak memberatkan mahasiswanya. Demikian Husin. Ya, Pak. Oke, ada lagi. Penggunaan dari code block kira-kira ini ada ini ya, perlu saya ulangi ya. Halo? Penggunaan dari code block apakah perlu saya ulangi? Bagaimana caranya? Cara penggunaannya? Saya rasa udah cukup itu, Pak. Udah jelas, Pak. Jelas. Yang lain bagaimana? Yang cewek, Rizka. Coba komentar Rizka. Mana Rizka? Rizka hadir. Saya juga kurang paham, Pak. Cuman nanti kan kalau memang saya mau nanya, nanti saya nanya sama kawan atau sama Bapak. Sekarang saya kurang paham. Kurang paham. Oke, gini ya. Kalau
untuk yang praktikum dari bahasa asing pertemuan satu, pertemuan kedua, itu saya tidak membagi kelompoknya dulu. Itu masih berpribadi mahasiswa. Baru nanti saya bagi kelompok ketika nanti sudah masuk ke pembuatan proyek. Baru nanti saya bagi ke dalam 5 kelompok. Tapi kalau di awal di sini itu masih menggunakan person maksudnya, tidak berkelompok. Iya Pak. Oke. Ini Ricci cewek ya? Laki, Pak. Hah? Laki-laki, Pak. Laki-laki ya. Ricci, gimana Ricci? Belum segitu paham, Pak. Cuma nanti kalau memang nggak ada yang paham, saya tanya sama kawan-kawan, Pak. Sudah ada yang pernah menggunakan nggak bahasa asing? Sudah pernah mempelajari nggak bahasa asing? Semester 1 dulu pernah belajar nggak? Pernah, Pak. Pernah. Kalau nggak salah bahasa ini mata algoritma. Iya Pak, pernah Pak sama Pak Mursidin. Sama Pak Mursidin. Pak Mursidin. Berarti ini ya, nggak apa maksudnya? Sudah nggak ini lagi karena yang saya berikan modul awal ini adalah modul dasar ini. Cuma saya mengharapkan harus dipahami, harus didalami. Bagaimana sih sebenarnya bahasa sih? Dan nanti ketika kalian mempraktekkan di dalam menggabungkan dengan alat atau hardware, itu kalian nggak susah lagi dalam mengcoding dalam bahasa C. Karena pengalaman saya terus terang, abang letting yang kalian dulu tuh, yang udah selesai di awal pertama saya kuliah di IPTI, itu ada mahasiswa yang memang terus terang dia bisa memprogram alat. Dia bisa memprogram alat, bisa membuat program yang oke lah, ada sensor ini, ada sensor itu, banyak lah. Tetapi ketika saya coba testingkan dengan kode, dengan bahasa program yang ada, saya suruh rubah dan suruh pahami, akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Itu kan persoalan sebenarnya. Saya bisa menebak bahwa dia membuat programnya, asal ngambilnya mungkin bisa dia download dari Google, ataupun dari buku, ataupun dari tempat yang lain, cuma copy paste gitu doang. Tetapi pemahaman dia terhadap bahasa program, dia nggak paham. Itu persoalan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan kalian di awal mempelajari bahasa asing ini, ketika nanti masuk ke dalam mengkombinasikannya dengan hardware, itu nggak susah lagi. Karena saya yakin kalau kalian di dalam perangkat atau hardware, kalian udah paham. Di sini ada Ulia, ada Zulia. Zulia mana Zulia? Hadir. Halo Zulia. Mana dia? Ulia Zikra. Ini mana dia ini? Ini namanya aja dia hadir ini. Saya perlu panggil satu ini. Mana Ulia? Berarti saya nggak hitung hadir nih. Nggak ada Ulia ya. Budiman ada? Hadir. Oke. Berarti si Ulia ini nggak ada dia. Jul Fajri ada? Hadir Pak. Hadir. Makanya saya suruh buka videonya semua biar nampak ini apakah hadir semua atau nggak hadir. Nah, itu persoalan ya bagi saya ya. Karena terus terang ada mahasiswa yang memang misalnya dia itu bisa membuat proyek, bisa membuat alat, tapi dia nggak paham apa yang dia buat. Gitu, makanya saya membekali dulu dasar-dasar daripada organisasi yang ini. Nah, ini Ulia udah hadir. Mana dia Ulia? Mana dia? Halo Ulia. Mana si Ulia ini? Halo Ulia, bisa dengar suara saya?
Jaringan mungkin ya Pak. Apa jaringan? Kalau yang lain bisa dia. Nah, ini dia. Oke, baik. Saya fokus lagi kemarin. Baik, sekarang saya coba tanya lagi semuanya. Ini karena kita pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita lebih banyak diskusi dan mengenai teknis perkuliahan. Mengenai alat, ada yang nggak paham sama sekali, nggak paham sesuatu. Yang paling Ada, simple, Arduino misalnya. Yang paling simple aja. Ada yang nggak pernah menggunakan sama sekali Ada, Pak. Siapa? Cewek? Rizka. Iya, Pak. Rizka. Yang cowok? Ada Pak. Fitra. Ismul. Ya Pak. Husin? Saya agak kurang paham nggak Pak setelah Arduino. Paham itu Pak, paham dasarnya itu. Iya Pak. Tapi kurang paham Pak, karena yang sama Pak Muhyiddin dulu nggak dalam kami pelajarinya Pak. Iya Pak, cuma dasar-dasarnya aja Pak. Cuma sekilas dapat nilai. Oke, cuma Terus apabila yang ada laptop ya tinggalin aja Pak. Oke, baik. Nah, kalau memang kondisi demikian, kalau saya tanya sama si dia kan kemarin kan udah menang lomba ya kemarin. Berarti dia udah paham. Walaupun saya belum mengetes dia terlalu dalam sekali mengenai apa yang telah dia buat, saya nggak tahu juga. Nanti saya coba lihat lagi nih mata kuliah ini. Nah, makanya saya katakan dari awal, mohon dipahami ya bahasa siang ini. Mudah-mudahan 2 pertemuan dengan saya, kalian nanti bisa paham bahasa siang. Oke ya? Ya Pak. Oke, baik. Kemudian, udah aktif nggak si Yulia ini? Belum ya? Timbul tenggelam ya Pak. Tenggelam ya? Jaringan Pak. Cewek berapa orang? 3. Cewek yang hadir cuma 2 nih Pak sama Mulida. Sama Mulida ya? Kayaknya 4 orang Pak. Rica ada juga Kak. Ada Pak. Ada ya? Indonesia nih, Mak. Oke, berarti ada 4 orang. Cewek, nggak ada masalah. Cuma gini ya, kalian kan udah berapa kali ketemu sama saya di mata kuliah? Ini ketiga kali kalau nggak salah, ya kan? Iya. Tahu kan cara dapat nilai baik dengan saya? Tahu Pak. Apa? Rajin-rajin buat tugas, hadir tiap hari. Nah, saya sudah katakan bahwa kunci dengan saya kalian udah tahu ya. Nah, artinya kalau kalian misalnya satu arahan saya tidak kalian menggunakan, itu berefek itu bagi kalian. Perlu diingat. Tahu nggak pengalaman kakak letting kalian? Kakak letting kalian yang udah lewat. Letting siapa tuh PRT MP itu di Nawal. bukan letting dia. Jadi mereka itu udah dapat nilai dengan saya kemarin rata-rata C semua. Mereka dapat C semua, hanya satu yang A, si Jarkasi kalau nggak salah. Jarkasi. Kenapa mereka dapat C? Karena mereka apa yang saya arahkan mereka nggak lakukan. Kayak misalnya saya suruh buat yang modul ini. Dari berapa orang mahasiswa hanya 2 orang yang buat, yang lainnya nggak ada buat. Kemudian yang paling kecewa saya adalah di proyek akhirnya. Di proyek akhir mereka sudah mengumpulkan judul apa yang mau dibuat. Rupanya pas hari final mereka tidak buat apa-apa, langsung pada hari itu mengubah judul sesuai kehendak mereka masing-masing. Bagi saya itu fatal. Jadi makanya atas dasar demikian saya tetap tidak bisa memberikan nilai terbaik bagi mereka. Tetap saya memberikan nilai terbaiknya rata mereka dapat nilai masuk. Oke, itu jelas tentang abang rating kalian. Mudah-mudahan semester ini dengan saya kalian tidak ada kejadian yang kayak gini. Min.
Rizka kan udah pengalaman berapa kali Rizka dengan saya. Kemarin saya bantu tuh dapat nilai B. Iya Pak, kemarin ada juga sih satu. Ya, dengan saya kayak kemarin nilai B kalau nggak salah. Iya Pak. Nah, mudah-mudahan semester yang mata kuliah ini, semester ini, nggak saya bantu lagi. Udah dapat nilai bagus. Ya Allah, Pak. Kalau Usin udah 2 kali dapat A ya. Dia kan anak kandung Pak, kami anak tiri. Oh itu ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan mengenai code block dasar. Karena saya nanti kasih modul aja tuh. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, classroom kan ada nih. Ya Pak. Classroom tolong ditanyakan. Kemudian di grup WhatsApp juga ada. Tolong ditanyakan. Jangan cuma diam. Kemudian kalau nanti kalian misalnya mau saya buat video, saya akan buatkan video nantinya biar kalian paham. Yang penting kalian aktif aja dulu. Jangan misalnya cuma diam aja. Itu jangan. Oke, coba perhatikan modulnya ya. Saya jelaskan modul ya. Coba lihat modulnya dulu. Ini modul 1, 2 ini, pertemuan 1 dan 2 ini adalah tentang pemrograman data dari bahasa C. Di dalam modul ini sudah ada langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk memahami daripada bahasa C. Nah, di sini ada tujuannya apa, teori singkatnya juga sudah saya berikan. Kemudian, dalam modul ini kan ada pelaksanaan praktikum, ada latihan. Nah, kalian tugasnya adalah mencoba melakukan latihan, membuat latihan tersebut. Nah, misalnya kayak gini langkah-langkah praktikum. Buka editor bahasa C Kotlin seperti saya tadi lakukan. Buka bahasa Kotlinnya, install dulu, kemudian buka. Kemudian file project ini udah ada gambarnya awal nih, cara membuat projectnya gimana. Kemudian ini console application. Sampai terakhir dapatlah ini bahasanya. Nah ini kan ada satu nih, tulis program satu-satu berikut. Program satu-satu, salam CPP. CPP ini adalah, ini nggak usah fokus. Ini kan ada bahasanya nih. Nah ini bahasanya. Kalian tinggal mengetikkan bahasa coding ini ke dalam bahasa C. Bawa ke sini. Nah, ketika sudah diberikan ke sini, coba perhatikan lagi modulnya. Nah, di sini kita lakukan kompilasi melalui bool and run. Nah, ketika bool and run, kan udah jalan nih. Nah, kurang lebih kan hasilnya seperti ini. Hello world. Nah, ini percobaan pertama. Tadi saya sudah praktekkan. Selesai. Nanti selesai percobaan pertama. Selanjutnya latihan buat kalian adalah ini praktekkan ya modul yang ada ini. Praktekkan. Ketika kalian sudah mempraktekkan yang ini, semuanya yang ini dipraktekkan, hasil programnya itu diprintskan di sini. Printskin tahu ya, saya seperti ini. Will and run. Nah, ini dia print screen hasil outputnya. Yang di print screen adalah yang layar hitam ini. Yang layar hitam ini. Print screen seperti ini. Kemudian pastikan hasilnya di sini. Di dalamnya. Seperti itu. Seperti ini, pastikan ya. Buat yang sebenarnya itu. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasilnya. Latihan pertama, berarti ini hasilnya. Kalau mau dipotong silahkan aja nanti. Kemudian lihat lagi, ada di sini ada yang program ketiga di kodenya udah ada semua. Cuma saran saya jangan langsung di copy paste. Kalau kalian bisa copy paste seperti ini, copy paste seperti ini, itu kemungkinan di error. Coba biasakan, saya ulangi biasakan ketiknya satu-satu. Biasakan aja ketiknya satu-satu dulu. Ini, ketika udah ada ini, print screen lagi di sini dalam kotak ini, print screen lagi hasilnya. Gimana kerjaan kalian? Cuma dipahami, sekali lagi saya bilang dipahami. Ini lagi ada sampai semuanya. Ini ada tugas mandiri, ada tugas satu. Ini ketika latihan ini udah selesai, coba kalian buatkan sebuah program sederhana, menampilkan email kalian, nama dan jurusan. Kemudian hasilnya print screen di sini. Udah sampai selanjutnya sampai praktikum di dasar
ini udah operator ini semua sampai selesai, kira-kira gambarnya seperti ini semuanya. Sampai kepada pengulangan for. Ini pengulangan for. Ini for ini. Mencari nilai. Ini semuanya. Nah, ini semua source code sudah saya buat, tinggal kalian praktekkan aja. Nah, hasil ini semua nanti, hasil ini diisi nanti. Ini diisi. Program ini misalnya bilangan 1 nanti kan diinput ya. Contohnya seperti ini. Saya berikan contoh. Untuk yang ini. Untuk yang isi kotak-kotak yang seperti ini. Misal yang kotak-kotak ini. Apa misalnya ada bilangan 1, apa yang kalian isi di sini? Misalnya diisikan programnya kan jadinya kayak gini. Kita jalankan. Programnya jadinya kayak gini. Nah, misalnya bilangan 1, 5. Bilangan 2, 6. 7. 3, 7 kayak gitu. Nah, hasilnya kan bilangan terbesar dari bilangan 5 ini adalah 8. Jadi mencari 50 bilangan. Yang kalian inputkan dalam kotak-kotak ini, percobaannya adalah misalnya 5, 6, 8, 3, 7. Berarti isikan di sini. Isikan di dalam kotak ini. 5, 6, misalnya 7, 8, 1, udahnya. Keluarannya kira-kira apa? Udah 8 ya tadi. Lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali percobaan. Dengan bilangan-bilangan yang berbeda. Gitu. Kalau ada yang kotak-kotak seperti ini. Dipahami? Halo? Pak. Jangan iya aja ya. Nanti kalian tanggung jawabkan hasilnya itu. Tanggung jawabkan hasilnya nanti dikumpulkan. Hasil praktek yang ini dikumpulkan ke saya. Saya mau lihat nanti pertemuan ke depan kita nggak ada Google Classroom. Pertemuan ketiga nanti Google Classroom lagi kita. Saya nanti uji lagi kalian. Udah paham nggak dengan yang kalian praktekkan itu? Itu maksudnya. Oke, udah jam 10. Ada yang mau ditanyakan? 5 menit lagi ya? 10 menit lagi. Silakan ada yang mau komentar. Pak, untuk Itu tugasnya pribadi. Maksudnya? Tugasnya itu dibuat masing-masing, Pak kan? Iya. Dibuat masing-masing. Per orang. Pak, untuk tugas-tugas yang ada di modul itu apakah di YouTube udah ada contohnya atau di mana, Pak? Ya kalau ya sesuai dengan modul kan nggak ada di situ. Tapi kalau kalian nanti mau mempelajari bahasa asing, saya nanti akan buatkan videonya. Videonya yang memang menjadi panduan kalian untuk memahami bahasa asing. Tapi yang saya arahkan kan bukan yang sesuai di modul. Otomatis dengan contoh-contoh yang lainnya lagi. Iya, Pak. Oke, ada lagi, silakan 10 menit lagi ya. Saya berhenti presentasi dulu. Oke, silakan, ada mau tanggapan? Nanti modulnya saya upload di Classroom. Silakan, Ricci. Nggak jelas suara Bu Ricci. Oke, baik. Tolong aktifkan videonya semuanya. Sebagai laporan saya. Tolong. Malik Safar mana dia? Ya, Pak. Aktifkan dulu handphone. Udah. Bismillah udah.
Udah semua, Ulia. Itu si Ulia kok hilang-hilang timbul ya? Ulia aktifkan dulu kameranya. Mulida. Nah, Pak. Udah. Itu kenapa ada yang pakai di luar email UIN ya? Nanti kalau di Google Meet, kemudian di dalam Classroom, tolong gunakan akun email yang akun araniri.ac.id. Jangan gunakan email yang biasa. Iya, Pak. Karena bisa berimbas nanti. Karena kita udah dilangganan sama bironya. Ini yang belum aktif siapa nih? Nah, Mbak ya. Oke, udah. Sehat semua. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Itu di mana tuh? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Ya, baik. Saya ulangi bahwa kita pertemuan satu dengan pertemuan kedua, saya aktifkan kamera ini aja. Pertemuan satu dengan dua, sekali lagi saya katakan bahwa kita fokusnya adalah di pendalaman bahasa Si. Pahami betul-betul bahasa Si. Karena nanti ketika kita memprogram di alat, kita menggunakan bahasa Si. Jadi modul yang saya berikan jangan dianggap hanya untuk mengerjakan tugas saja, yaitu selesai. Mohon dipahami. Jangan sampai nanti ketika kalian saya uji untuk pemahaman bahasa Si, kalian nggak paham apa-apa. Bagi saya itu beresiko. Dipahami aja setidaknya membuat program sederhana aja, kalian udah bisa. Itu maksudnya. Sekali lagi saya katakan, jangan cuma dibuat modulnya hanya sekedar sudah selesai, udah nggak ada dipahami. Itu jangan. Saya nanti akan mengupload video-video yang memang bermanfaat untuk kalian pelajari mengenai bahasa Si ini. Kalau mau modul yang lebih lengkap, nanti saya akan share juga. Akan saya share lagi mengenai bahasa Si. Intinya, pertemuan satu, pertemuan dua, pahami bahasa Si. Pertemuan ketiga, baru saya masuk ke alat. Keempat dan seterusnya, itu sudah mulai tidak lagi dasar daripada belajar bahasa Si, tapi sudah mengkombinasikan. Baik, absensi sudah di portal masing-masing kan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, berarti minggu depan saya nggak aktifkan lagi yang absen yang tadi, yang yang tanda tangan digital tadi. Kita nanti menggunakan yang di portal aja. Oke, minggu depan kita nggak Google Meet. Minggu depan saya mengarahkan melalui modul yang selanjutnya, melalui Classroom. Tugas ini kapan dikumpulkan? Modul pertama. Berapa lama saya kasih waktu? Kumpulnya minggu depan, Pak. Ya, saya sepakati dengan kalian aja dulu. Maunya kapan? Minggu depannya ya, Pak. Minggu depan. Baik. 1 minggu. Jangan lah, Pak. Ya, katanya kan 1 minggu. Minggu depan. Minggu depannya lagi ya, Pak. Minggu, Pak. 10 hari ya. 2 minggu, Pak. 10 hari. Hitung dari mulai hari ini, Pak. Iya. 10 hari. 10 hari tolong dipahami yang bahasa Si. Pertemuan minggu depan saya akan kasih bukan modul juga, tapi bukan untuk praktek. Mungkin kalau ada praktek 1-2 saja. Melanjutkan dari modul yang pertama. Itu maksudnya. Inilah belajar daring ya kayak gini lah. Hanya tinggal kalian saja nanti mohon kalau ada pertanyaan jangan lupa aktivitas Zoom. Itu adalah media kita untuk berkomunikasi semuanya. Oke ya, cukup.
Ada lagi mau ditanyakan, silakan. 2 menit lagi. Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Berarti yang hadir hari ini yang join ada 17 orang. Saya udah print screen semua tadi. Udah print screen walaupun ada yang absen, kemudian nggak hadir di close meet, saya udah print screen semua. Mudah-mudahan ini nama-nama yang hadir ini nanti saya tetap akan ada namanya, ada penglihatannya sendiri lah, ada penilaiannya sendiri. Walaupun saya nanti absen, kemudian nggak ada hadir, itu bagi saya kurangan. Oke, udah siap, selesai? Selesai, Pak. Selesai. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini, tolong nanti, karena saya Google Meet-nya nggak banyak-banyak, mungkin selama paling lama itu 1 jam. Mudah-mudahan semester ini kita lebih efektif belajarnya. Kemudian walaupun berlaku secara daring, Zulia udah hati. Saya mau lihat komentarnya dulu. Hilang lagi. Zulia di mana dia? Hilang lagi ya. Orang super aktif ya. Kayaknya lagi rapat ya. Oke, baik. Saya KPM dah, Pak. KPM ya. Lagi rapat sama Des. HMP kalian apa kabar? Siapa ketua baru kalian? Usin. Apa Usin belum ada pemilihan ketua. Masih Oh ya, saya lupa tadi. Komite kalian siapa? Itu kontrak perkuliahan tolong ditandatangani oleh Komting. Siapa Komtingnya? Usin, Pak. Kan dia yang paling besar. Usin jadi Komting ya? Mau dia apa tuh? Ya, Pak, ya, Pak. Dia, Pak. Sepakat, Pak. Husin aja yang penting ya. Boleh, Pak. Boleh. Oke. Husin nanti tolong di download yang kontrak perkuliahan itu, kemudian tolong ditandatangan secara digital aja, dibuat PDF, kemudian kirim upload balik ke Google Classroom-nya. Ya? Baik, Pak. Oke, saya tunggu nanti di Classroom. Ya, Pak. Oke, sekian untuk hari ini. Nanti modul akan saya upload. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan jangan lupa diskusi melalui Classroom dan grup WhatsApp. Nanti mudah-mudahan dipahami, saya nyatakan sekali lagi, mohon dipahami besar pemrograman bahasa asing. Karena nanti kita akan uji kalian. Jangan sampai nanti evaluasi pertama kalian nggak lulus, itu berakibat untuk nilai kalian di akhirnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kesempatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.